Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Nanda pada hari ini? Semoga semuanya sehat selalu. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada pembelajaran sebelumnya, Nanda telah mengetahui letak geografis Indonesia. Nah, di mana Indonesia terletak di antara dua benua, dua samudra, diapit oleh beberapa negara, dan juga Indonesia itu memiliki beberapa kepulauan, ya, yaitu sebanyak 17.000 pulau, baik yang berukuran besar maupun berukuran kecil. Dan juga ada beberapa pulau yang tidak berpenghuni, yaitu sebanyak 6.000, dan juga ada di antaranya pulau besar dan juga pulau kecil. Dan juga Nanda telah mengetahui luas daratan di Indonesia dan juga luas perairan di Indonesia. Mengenai letak geografis Indonesia, biasanya kita bisa melihatnya di mana? Ya, jadi kita bisa melihatnya di salah satu peta, ya, yaitu misalnya peta Indonesia. Ya, jadi masih ingatkan Anda apa-apa saja yang dimiliki oleh peta? Komponen-komponen apa saja yang dimiliki oleh peta? Ya, seiring dengan pembelajaran kita pada hari ini masih memasuki pada subtema 1, kita beralih pada pembelajaran ketiga dan juga keempat. Ya, seiring dengan pembelajaran kita pada hari ini masih memasuki pada subtema 1, kita beralih pada pembelajaran ketiga dan juga keempat. Kegiatan belajar kita hari ini yaitu yang pertama, Nanda akan menggambar peta. Yang kedua, Nanda akan mengetahui cara membuat ringkasan dari sebuah bacaan itu seperti apa. Yang ketiga yaitu Nanda akan memahami peristiwa dari Sumpah Pemuda. Yang keempat, Nanda akan mengetahui bagaimana cara pembacaan teks Sumpah Pemuda. Sebelum Nanda menggambar peta, Nanda harus mengetahui dulu apa saja komponen yang berada atau yang dimiliki oleh peta. Yang pertama yaitu adalah judul peta dan biasanya ditulis pada bagian atas. Yang kedua yaitu skala peta atau merupakan perbandingan jarak pada peta dengan jarak yang asli, di mana skala peta itu akan menentukan jarak antar tempat yang ada. Selanjutnya yaitu simbol, merupakan gambar atau warna tertentu pada peta untuk mewakili objek dalam peta. Dan selanjutnya yaitu garis astronomis atau garis hayal pada muka bumi, di mana terdapat garis-garis mendatar atau horizontal, di mana pada peta itu disebut garis lintang dan gerak tegak, ya, atau garis tegak, atau biasanya juga disebut dengan garis bujur. Selanjutnya yaitu legenda. Itu merupakan keterangan seperti simbol yang digunakan di peta dan memudahkan atau memahami seseorang itu dalam membaca peta. Yang terakhir yaitu adalah mata angin, di mana ini adalah pedoman utama arah pada mata angin di peta yang mengarah ke atas dan menunjukkan biasanya ke arah utara. Jadi contohnya itu bisa dilihat pada gambar berikut ini. Ya, jadi di mana merupakan sudah terdapat judul, sudah ada skalanya, sudah terdapat simbol, sudah terdapat garis astronomis, sudah terdapat legenda di situ, dan juga arah mata angin. Sekarang perhatikan
video penjelasan mengenai negara Indonesia sebagai maritim dan juga agraris. Dan juga di dalam video ini terdapat penjelasan mengenai peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Setelah kalian tahu letak geografis Indonesia, sekarang kalian akan Bunika ajak mengenal kondisi geografis Indonesia. Bentuk negara kita yang terdiri atas pulau-pulau membuat negara kita disebut negara kepulauan. Nah, negara kepulauan merupakan satu ciri dari negara maritim. Apa ya yang dimaksud dengan negara maritim? Oke, negara maritim adalah negara yang memiliki luas laut lebih besar dibanding dengan luas daratan yang terdiri dari pulau-pulau. Negara Indonesia juga merupakan negara agraris, yaitu negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Jika kalian perhatikan pada peta, negara kita memiliki banyak gunung berapi aktif, di mana abu vulkanik gunung dapat menyuburkan tanaman. Tugas kedua kalian, buatlah ringkasan tentang kondisi geografis Indonesia berdasarkan apa yang telah kita bahas sebelumnya. Tulis di buku tulis kalian masing-masing ya. Kalian sudah tahu bahwa Indonesia memiliki banyak suku dan bahasa yang berbeda-beda. Dan sekarang kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Oke, untuk tahu, kita coba simak peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Sumpah Pemuda merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah nasional Indonesia. Peristiwa ini semakin menyadarkan masyarakat Indonesia yang kala itu berada di bawah penjajahan Belanda terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan untuk melawan penjajah. Kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa mendorong para pemuda dari berbagai suku, bangsa yang ada di Indonesia untuk mengambil tindakan patriotisme. Situasi penjajahan Belanda yang diwarnai dengan larangan melakukan kegiatan berorganisasi mendorong para pemuda berdatangan dari berbagai penjuru Indonesia untuk berkumpul di Jakarta. Kongres Pemuda yang diadakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 melahirkan peristiwa Sumpah Pemuda. Peristiwa ini menginspirasi seluruh lapisan masyarakat Indonesia terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan. Pada saat itu, para pemuda yang berbeda suku, adat, dan bahasa bertekad untuk bersatu dengan membacakan sebuah sumpah. Sumpah ini merupakan janji pemuda mewakili masyarakat Indonesia untuk bersatu membentuk sebuah negara merdeka yang bebas dari penjajahan. Isi sumpah tersebut sebagai berikut. Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sekarang perhatikan teks bacaan berikut ini. Nah, di mana pada teks Indonesia sebagai negara maritim dan agraris itu memiliki bacaan sepanjang 3 paragraf, ya, di mana kita dapat menentukan pikiran utama dan informasi penting yang terdapat dalam teks ini, di mana pada pikiran utama paragraf pertama yaitu berada pada awal kalimat, ya, jadi yaitu Indonesia memiliki kondisi geografi yang unik di antara negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Jadi kita dapat memetik informasi penting yang ada dalam pikiran utama ini, yaitu Indonesia memiliki kondisi geografis yang unik. Dan paragraf selanjutnya atau paragraf kedua yaitu kalimat utamanya terletak pada awal kalimat. Ya, jadi sebagai negara kepulauan dan negara maritim, berdasarkan kondisi geografisnya, Indonesia juga merupakan negara agraris. Jadi informasi penting dalam pikiran utama ini yaitu Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara maritim. Dan yang ketiga yaitu terletak pada awal kalimat atau awal paragraf. Jadi yaitu keberadaan negara Indonesia sebagai negara tropis juga sangat menguntungkan.
Jadi informasi penting yang terdapat dalam kalimat ini yaitu Indonesia negara tropis yang sangat menguntungkan. Nah, tahukah Anda bahwa pikiran utama dan informasi penting yang telah diperoleh ini dapat kita jadikan sebuah ringkasan dari suatu teks bacaan. Nah, berikut ini adalah langkah pembuatan ringkasan suatu teks bacaan. Cara meringkas sebuah teks bacaan ada 3, yaitu yang pertama, tentukan kalimat utama pada bacaan setiap paragraf. Yang kedua yaitu menentukan informasi penting yang terdapat dalam kalimat utama. Dan yang ketiga yaitu membuat kalimat menggunakan bahasa kita sendiri dan memasukkan kata kunci yang terdapat dalam informasi penting sebuah bacaan. Berikut ini Ustazah memberikan contoh dari ringkasan teks bacaan Indonesia sebagai negara maritim dan agraris, di mana tadi telah kita temukan 3 pikiran utama dan 3 informasi penting dari bacaan ini. Dan kita masukkan ke dalam kolom ini ya, di mana ringkasannya itu informasi penting yang pertama adalah Indonesia mempunyai kondisi geografis yang unik. Jadi kata kunci dari informasi penting yang ini yaitu adalah kondisi geografis yang unik. Jadi kita tambahkan dengan bahasa kita sendiri. Ya, seperti ini. Kondisi geografis yang unik hanya dimiliki oleh negara Indonesia. Dan kita tambahkan lagi, dikatakan memiliki kondisi geografis yang unik karena Indonesia adalah negara maritim. Nah, mengapa langsung disambungkan seperti itu? Karena kita lihat pada informasi penting yang kedua. Informasi penting yang kedua yaitu Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara maritim. Jadi kita ambil kata kunci dari informasi penting ini yaitu adalah negara maritim. Ya, jadi sambungan kalimatnya menjadi seperti yang tadi. Dan kita lanjutkan, dikatakan negara maritim karena di Indonesia kaya akan pulau yang di dalamnya memiliki kawasan atau daerah yang terlihat kenampakan alam seperti pegunungan dan dataran. Sebagaimana pengertian dari negara maritim adalah negara yang memiliki pulau dan di mana kawasan atau suatu daerah yang terlihat atau nampak mempunyai kenampakan alam seperti pegunungan dan juga dataran. Itu definisi dari negara maritim. Dan selanjutnya kita lanjutkan ringkasan dan Ustazah buat pada paragraf baru. Ya, kita perhatikan informasi penting pada paragraf 3. Jadi, kata kunci yang terdapat dalam informasi penting ini yaitu adalah negara tropis. Ya, jadi kita tambahkan dengan bahasa kita sendiri. Jadi, Ustazah menambahkan seperti ini. Negara tropis itu adalah negara yang memiliki banyak musim di dalamnya. Ya, jadi itu pengertian dari negara tropis. Dan Ustazah lanjutkan, dan hanya dimiliki oleh negara Indonesia. Dan negara yang memiliki banyak musim sangat menguntungkan banyak orang. Ya, jadi itulah contoh dari ringkasan teks Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, sebelum kita menggambar peta, kita harus mengetahui dulu komponen atau hal yang penting yang ada di dalam peta. Apa saja?
yaitu ada 6 ya, dari segi judulnya, dari segi skala peta, simbol, garis astronomis, legenda, dan juga arah mata angin. Dan juga kita dapat mengetahui peristiwa Sumpah Pemuda dan juga ikrar atau sumpah yang diucapkan para pemuda pada saat itu. Ya, kita juga dapat mengetahui bagaimana cara meringkas sebuah teks bacaan, ya, mulai dari mengambil kalimat utamanya terlebih dahulu, kita menentukan info penting yang ada di kalimat utama dan kita membuat ringkasan ya secara pendek. Dan kita juga mengetahui Indonesia itu sebagai negara maritim seperti apa dan juga sebagai negara agraris itu seperti apa. Dan kita juga telah mengetahui usaha pemimpin kita dalam menjaga kesatuan dan juga persatuan negara Republik Indonesia. Jadi Ustazah jelaskan sedikit keterangan yang ada di legenda, di mana simbol berbentuk persegi itu merupakan sebuah pulau. Jadi di gambarnya silahkan Nanda warnai dengan warna merah. Selanjutnya simbol lingkaran itu adalah sebagai daerah. Jadi silahkan Nanda beri warna di petanya, yaitu dengan warna kuning. Dan simbol selanjutnya yaitu segitiga, di mana itu sebagai pulau yang tidak berpenghuni. Ya, jadi diberikan pada peta itu berwarna coklat. Dan selanjutnya itu garis melengkung, di mana itu merupakan keterangan sebuah batas. Ya, jadi diberikan saja warna hitam seperti pada gambar. Dan garis putus-putus itu adalah keterangan sebagai daerah atau kawasan yang tidak boleh dilalui atau daerah terlarang. Jadi silakan gambar saja dengan warna hitam seperti yang tertera pada gambar. Lembar kegiatan Nanda pada hari ini silahkan menggambar peta yang ada pada halaman 23. Tetapi Nanda menggambarnya baik di kertas HVS jika ada maupun di buku gambar ya. Jadi jangan lupa diberi warna. Tetapi ya, Nanda membuat jangan lupa memasukkan komponen atau hal-hal yang penting dalam pembuatan peta. Seperti jangan lupa memberikan judul ya. Jadi judul pada peta atau tugas pembuatan peta Nanda ini yaitu adalah peta Indonesia ya. Jadi itu judulnya. Dan kemudian kita lihat pada legenda. Jadi silahkan Nanda beri keterangan pada kolom legenda ya. Jadi Ustazah kirimkan di grup keterangannya ya. Jadi Nanda silahkan memberikan warna yang terdapat pada simbol di keterangan legenda ya. Baiklah, Ustazah tutup perjumpaan atau pembahasan pada video ini dengan ucapan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Syukron jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.